Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pelajaran ketiga. Tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran ini, daripada kita langsung ke sini, saya sudah bikin PowerPoint-nya untuk diterangkan kepada Bapak Ibu semua. Ya, apa itu isim nakirah, apa itu isim ma'rifah. Nah, isim nakirah atau kata benda bentuk umum atau tak dikenal, ya, atau tak tentu. Jadi isim nakirah itu dia umum, dia tak dikenal. Kalau di Indonesia itu kita nggak ini ya, tapi kalau bahasa Inggris itu nanti membedakan antara isim ma'rifah dengan isim nakirah itu pakai the house, a house, nah ya, sebuah rumah dan rumah itu, rumah tersebut. Nah, isim ma'rifah itu adalah kata benda khusus atau dikenal atau tertentu. Jadi kalau dia dikenal, misalnya disebut dia, lalu kita jelas dia yang mana benda tersebut, maka dia itulah isim ma'rifah. Tapi kalau dia misalkan rumah kan banyak ya, rumah gitu ya. Nah, itu adalah isim nakirah, tapi rumah putih di Jalan Enggang misalnya seperti itu ya. Nah, itu isim ma'rifah. Ya. Jadi ini sudah paham ya. Saya rasa seperti itu. Nah, isim nakirah itu adalah bentuk asal dari setiap isim, ini harus kita pahami. Jadi setiap isim itu asalnya isim nakirah. Ya, biasanya diakhiri huruf yang akhirnya yang bertanwin dia. Misalnya kalau rumah ya, baitun, sebuah rumah kan seperti itu ya. Ya, atau nanti baitin kalau ada huruf jar di atasnya gitu kan. Ya. Untuk isim-isim yang ada rofa di atasnya. Sedangkan isim ma'rifah ditandai dengan huruf alif lam, ya, alif lam di awalnya, dan dia tidak bertanwin. Ya. Nah, apa saja yang menjadi isim? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, saya mohon maaf, saya memang agak cepat sedikit ya, terbiasa. Nah, ini yang harus saya ingat-ingatkan ya. Kalau saya agak cepat, tolong diingatkan. Apakah dengan di chat atau langsung mengingatkan juga nggak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan tentang apa itu isim nakirah, apa itu isim ma'rifah. Ya. Afwan Ustadz, Ya, maaf. Yang berarti yang kemarin kita pelajari itu semuanya nakirah ya Ustadz? Haza baitun ya, haza ya. Ya, jadi semua yang pakai tanwin di akhir itu semuanya nakirah ya? Nah, nanti kita ya itu nakirah ya. Kalau dari segi isim Gitu dia ya. nakirah. Dari segi Nakirah isim ya. dia nakirah. Masih umum ya yang kemarin itu ya. Nah, kayak gini nih. Iya. Nah, bentuknya itu bentuk nakirah, tetapi dia sudah jadi ma'rifah. Kalau ketika kita berbicara mahaza, ya, Gitu ya. ya. Jadi kalau sudah pakai haza, sudah pakai zalika, nanti apalagi ada yang menerangkan dia sudah menjadi ma'rifah, tetapi bukan dalam segi bentuk isimnya ya. Nah, ya. Baik Ya, Ustaz, dari segi, makasih ya. ya. Tapi dari segi bentuk ya itu memang nakirah dia. Nggak apa-apa. Ya. Tapi ya Afwan Ustaz, isim ini artinya grammarnya gitu atau makna dari isim apa ya? Isim itu kata benda. Ya, oh, benda. Oh, jadi kemarin di awal-awal ada saya katakan ya, awal yang minggu yang lalu ya, secara dasar bahasa Arab itu ya dibagi, pertama itu adalah isim kata benda, yang kedua itu adalah fiil kata kerja, yang ketiga itu adalah huruf. Nah, kalau kita mampu ya fiil ya. Baik. Kalau kita mampu mengenali tiga ini, ya mampu kita mengenali jenisnya ya. Kalau saya dulu pakai WA kuliahnya itu memahami perbedaan antara isim dan fiil. Nah, kalau huruf dia dihafal nanti. Nah, insya Allah gampang kita untuk memahami nanti bahasa Arab ya. Tetapi ini pendekatannya kita pakai buku ini, insya Allah dengan latihan sebenarnya. Nanti akan diterangkan, ya akan ya lama-lama terbiasa kita. Jadi yang kemarin itu memang kita membiasakan mengenali, tapi
perbendaharaan kata-katanya mungkin tidak begitu banyak bertambah ya, lebih kepada grammarnya saja. Nah, sekarang kita masuk kepada isim, ya mungkin di awal-awalnya banyak kan isim-isim dulu. Nanti kalau sudah paham isim-isim, ya karena isim itu ada berapa jenis, nanti kita baru masuk kepada fiil. Oke? Oke, ya. Nah, kita teruskan ya. Jadi, ya isim itu ada dua, al-isim ya, isim itu ada dua kata benda, ya ada ya kata isim itu nanti jenisnya beda lagi ya, tapi dalam segi nakirah ma'rifah itu dia terbagi dua. Ya, nanti ada muannas, ada muzakkar ya. Nah, isim ini untuk nakirah ya itu apa saja ya. Tapi untuk ma'rifah ya, bagaimana jenis-jenisnya disebut dengan isim ma'rifah? Nah, ini yang tadi pertanyaan Bu Rini ya tadi yang bertanya ya. Lupa saya. Ya, Bu Rini yang tadi bertanya ya. Kalau haza baitun, nah seperti ini ya. Nah, kalau nakirah itu pakai tanwin ya. Ini Ustaz pahami ya. Kalau pakai tanwin dia pasti nakirah ya. Ya, kalau pakai tanwin ya pasti nakirah. Ya. Oke. Nah, kalau ma'rifah itu ya. Nah, satu lagi apa? Kalau dia pakai tanwin dia pasti isim. Ya, nanti kalau kita mau belajar membedakan antara isim dengan apa? Dengan fiil, kalau pakai tanwin itu sudah pasti isim. Ya. Nah, kalau pakai alif lam dia pasti isim. Ya. Jadi kalau pakai tanwin, pakai alif lam dia pasti isim, bukan fiil. Oke? Belum masuk halamannya, ya Bu ya, belum masuk halaman. Oke. Nah, isim ma'rifah, ya maaf saya, isim ma'rifah, ya isim ma'rifah itu diawali dengan alif lam. Nah, isim ma'rifah itu apa? Ya, itu adalah isim domir ya, isim domir ya. Domir ini adalah kata ganti, catat aja dulu ya. Nanti kita akan masuk ke sana satu-satu. Isim domir itu apa saja gitu ya. Ini kata ganti. Nah, semua yang kata ganti itu dia ma'rifah dikenali ya. Lalu ya isim isyarah ya. Jadi isim isyarah itu kayak kemarin kita belajar ya. Haza, zalika. Nah, itu isim isyarah ya. Nah, ini isim isyarah ini ya itu ya jadi maka ketika haza baitun maka dia menjadi hazanya itu adalah ma'rifah sebenarnya karena dia menunjukkan. Oke. Nah, tadi itu pertanyaan Bu ini ya. Tapi baitun itu sendiri tidak tanpa haza itu adalah nakirah. Tapi kalau sudah jadi masuk isim isyarah di dalamnya ya maka dia menjadi ma'rifah. Nah, itu jawaban pertanyaan Bu ini tadi ya. Nah, berikutnya ya jadi isim isyarah ya. Nanti ini saya bagilah, nggak ada masalah ya. Cuma dicatat aja dulu. Saya sukanya nanti kalau dicatat jadi ingat. Tapi kalau nggak dicatat, dengar saja itu jadi lupa ya. Lalu isim mausul ya. Isim mausul ini adalah kata sambung. Mungkin tahu ya, misalnya ma ada ya, ma haza, man haza. Kalau man itu masuk isim mausul dia sebenarnya. Tapi kalau kemarin itu bukan, dia masuk kepada kata pertanyaan juga, isim istifham ya. Oke. Isim mausul. Contoh allazi, kata sambung itu ya, allazi, allati itu adalah isim mausul. Kemudian ismul alam ya, isim alam ini adalah nama-nama. Nah, kalau nama-nama semuanya kayak Ibrahim, nama kota itu adalah ma'rifah. Ma'rifah ya. Kemudian ismul munada ini isim kata seru, kata panggil. Ya. Ya. Kita panggil ya. Ya bunaya gitu ya. Ya ayyuhal itu adalah ma'rifah karena dia dikenali. Nah, ini nih yang berikutnya isim idhofah. Nah, nanti kita akan belajar mudhaf ilaih.
Jadi idhofah ini ya gabungan dua kata yang biasanya menunjukkan kepemilikan. Nanti kita akan belajar. Ini sebagai pengantar ya. Di awal kalau kita paham nanti lama-lama kita akan gampang. Dua kata. Jadi contohnya rumah baru. Nah, rumah baru itu kan apa ya? Jadi Ya, Rasulullah, Rasulnya Allah. Nah, itu ismul idhofah. Nah, Bapak, Ibu-ibu semua ya. Contoh contoh nakirah makrifah ini ya, yang sangat wajib kita pahami adalah ya, di surat Al-Insyirah ya, atau surat Asy-Syahr ayat 5 dan 6. Nah, di sini Allah SWT berfirman, fa inna ma'al usri yusra, ya, sesungguhnya dengan kesulitan itu ya. Jadi kesulitannya itu adalah makrifah. Nah, berarti apa kesulitannya itu diketahui. Nah, ini makrifah dia. Oke. Ya, makrifah. Al-usri yusron. Nah, ya. Nah, kemudahan ya, sesungguhnya dengan satu kesulitan yang sudah itu ada kemudahan. Nah, ini tafsirannya ada beberapa ya. Tapi ini yang kita pahami secara bahasa. Nah, al-usri berarti ya jelas ya, misalnya kesulitan apa, di bidang apa, maka ada kesulitan, dan ada kemudahan. Lalu kata Allah mengatakan inna ma'al usri yusron, ya. Dengan kesulitan yang tadi itu juga, karena kesulitannya udah kita tahu ini, ada yusron satu lagi. Jadi apa maknanya? Bahwasanya untuk satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Nah ini kalau bahasa Arab itu seperti itu tuh. Jadi masalah nakirah makrifah itu adalah suatu yang penting ya, suatu yang bukan tidak bisa ini dalam bahasa Arab ya. Jadi dari segi makna ini kita memahami satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Oke. Baik, sampai di sana untuk teori. Nah, nanti kita akan masuk kepada pelajarannya. Silakan dibuka kitabnya. Ya. Silakan nanti dicoret-coret ya. Silakan nanti dicoret-coret. Isim nomor 2 terakhir belum sampai nyatat. Oke, isim nomor 2 yang terakhir. Isim munada. Nanti PowerPoint-nya akan dibagikan ya. Itu apa yang saya masukin sendiri nih, isim munada. Oke? Ya, kata panggil ya, kata panggil ya. Kata seru bisa juga apa tidak. Oke. Baik, dibuka kitabnya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Nah, ini yang paling ini kita. Nah, insya Allah kita berdasarkan kitab ini, latihannya juga insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa selesai ya. Nah, tadi sudah dikatakan ya asal kata isim itu semuanya adalah nakirah ya. Nah, ketika dia menjadi makrifah, ya dia ada alif lam. Ya, alif lam ya, lalu apa? Tanwinnya hilang. Nah, ini yang harus kita pahami. Tanwinnya hilang. Ya, jadi ada alif lam, tanwinnya hilang. Ini cirinya ya. Oke. Soalnya kalau kita terbiasa, jadi maka ketika ada alif lam maka dia itu ya menjadi ma'rifah. Nanti kalau ada berikutnya maka ini ada sebenarnya kata sifat jadinya. Nanti ya, nanti kita akan masuk ke sana. Ya, jadi kalau baitun menjadi al-baitu, ya, jadi baitun sebuah rumah. Catat ya Bu, Pak, ini rumahnya. Lalu al-baitu ya, rumah itu ya, rumah tersebut. Ya. Rumah tersebut ya. Kitabun sebuah buku, Alkitab. Alkitab ya, Alkitab. Oh, Alkitab. Ya. Nanti Ibu, Bapak bisa baca yang tidak pakai barisnya, nanti akan terbiasa insya Allah ya. Ini qalamun.
Ya, qalamun itu sebuah pulpen menjadi al-qalamu. Ya. Jamalun seekor unta menjadi al-jamalu. Sampai sini bisa ya, insya Allah ya, gampang ya. Nah, maka ya pemakainya seperti ini nih. Jadi ini kata benda, ini kata sifat deh jadinya. Ya. Di al-qalamu maksurun. Ya. Pulpen itu ya patah atau rusak. Rusak ya. Ini maknanya rusak Bapak Ibu ya. Kemudian ya al-babu ya pintu ya, pintu tersebut maftuhun terbuka. Ya, al-babu maftuhun terbuka, pintu tersebut terbuka. Ya. Lalu apa? Al-waladu jalisun, berikutnya ya, anak itu duduk, wal mudarrisu waqifun, atau ya, dan gurunya atau guru tersebut waqifun berdiri. Ya, jadi silakan dicatat artinya. Memang kita harus membiasakan bahasa Arabnya ya. Jadi kalau kemarin kita belajar haza kursiyun gitu ya. Ya di rumah tuh udah biasa nih tanya sendiri ya haza gitu kan. Haza maktabun. Nah, ini adalah sebuah meja ya, maktab ya. Bisa jadi berarti kantor juga maktab. Oke. Nah, ya al-wahid ya yang pertama al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya. Ya biar saya yang ngasih tahu artinya ya. Nanti ada latihan, saya minta Bapak Ibu yang tahu cari artinya ya. Jadi kitab tersebut baru dan pulpen tersebut qadim. Qadim itu lama ya. Ya. Al-kitabu jadidun, kitab tersebut baru, wal qalamu qadimun ya. Dan pulpen tersebut qadim, lama. Udah tua gitu ya. Oke. Wahid isnan ya, yang kedua. Ya. Nanti kalau ada yang hilang barisannya dari bacaan saya saja ya. Bisa maju yang kedua, kalau enggak silakan di komplain di chat ya. Ya, ada komplain. Ya, ini udah saya lambatkan, saya mohon maaf gitu. Al-himaru, nah ya, karena himar itu keledai. Ya. Maka dia kalau himarun itu soal ekor keledai, ini al-himaru, keledai tersebut sogirun, kecil. Ya. Wal hisanu, ya, dan kuda tersebut kabirun, besar. Jadi keledainya kecil, sogir, wal hisanu ya, dan kuda tersebut kabir, besar. Nah, jadi kabirun, besar ya. Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar ya. Nanti kita akan sampai belajar kenapa kabir bisa menjadi akbar ya. Karena bahasa Arab itu ada tiga kata dasarnya ya. Tiga kata dasarnya. Nah, itu yang terjadi perubahan-perubahan. Nah, Masya Allah, indah dia. Ya, bisa maju ke yang nomor salas. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Insya Allah ya, karena belum ada protes. Ya, kita lanjutkan yang nomor 3. Ya. Oke, al-kursiyun maksurun. Ya. Paham ini ya. Al-kursiyu, mohon maaf saya. Karena dia tidak pakai tanwin. Nah. Al-kursiyu maksurun. Ya, tidak pakai tanwin ya. Kursi tersebut
rusak. Ya, al-kursiyu maksurun. Ini kata-kata baru nih dicatat ya. Ini karena nanti di latihan kata-kata ini akan kita pakai. Ya, kata-kata itu akan kita pakai ya. Jadi saya ini berharap Bapak Ibu sudah coret-coretnya itu kertas yang di print. Oke, saya mau lihat nih yang hadir sudah berapa. Mohon maaf ya. Oke. Ada 16, alhamdulillah. Wah, syukurlah. Saya sangka tadi karena saya terlambat nggak ada yang datang. Oke. Sampai sana kita bisa maju ya. Ya, al-mindilun. Ya, al-mindil masih ingat al-mindil? Sapu tangan. Sapu tangan. Baik. Sapu tangan. Sapu tangan. Wasikhun ya, wasikhun ini kotor dia. Kotor. Ya, wasikhun kotor. Mindilu wasikhun. Nah, Sapu tangan itu jadi kotor. ini isimnya, ini kata sifat atau adjektif. Nah, kata sifat ini dia ya bukan kata benda ya. Jadi memang sifat ya. Memang harus paham kita artinya nanti. Wasihun tadi apa Ustaz? Kotor, Bu. Kotor. Ya. Tadi putus-putus. Ya. Kotor. Ya. Mana masih ya kalau terputus-putus kasih tahu saya info. Oke. Nah, ini kata-kata yang sering ya kita dengar dalam Al-Qur'an juga. Ya. Al-ma'u baridun ya. Al-ma' itu air ya. Air. Ya. Air ya. Oh ya. Surat apa? Air ya. Baridun itu adalah dingin. Dingin. Ya. Barid ya. Ya. Jadi barid ini dingin ya, gersang itu maknanya seperti itu ya. Gersang, dingin, itu barid. Nah ini diambil bahasa Inggris ke bahasa Inggris nih barid ini. Banyak ya. Jadi ada hampir 5.000 kata-kata bahasa Arab itu diambil bahasa Inggris. Itu bukti bahwasanya karena bahasa Arab itu bahasa ilmu pengetahuan ya. Nggak ada itu dari Aristoteles segala macam. Ilmu pengetahuan itu yang mengembangkannya umat Islam. Maka ada kimia. Angka 0 itu orang Islam yang menemukan. Ya, walaupun orang India bilang kami punya angka 0, tidak, mereka tidak punya minus segala macamnya. Ya, orang India itu nolnya itu bukan yang seperti yang ada 0, 1, 2, 3 pada saat sekarang ini. Ya, tapi yang mengembangkannya sampai ada matematikanya itu adalah orang Islam. Baridun itu artinya dingin, ya, dingin. Ya, dingin atau gersang ya, barid ya. Nah, oke, nggak ada ceritanya yang lain itu, cuma nggak mau saya sampaikan, nggak cocok, nggak relevan dengan ini ya. Al-Qomaru ya, Al-Qomaru ini jamilun ya. Qomar itu adalah bulan. Ya, bulan ya. Jamilun Cantik, bagus. indah, bagus. Nah, ada yang lupa saya sampaikan untuk di sini ya. Jadi alif lam ini ya, jadi dalam huruf yang kita sebut atau kata ya. Kata dalam bahasa Arab itu atau ya, kalau bahasa Arab itu kalimat itu kata yang kita maksud sebenarnya. Jadi kalimah itu adalah kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu ya ada yang hurufnya itu ada yang samsiah, ada yang komariah ya. Nah, alif lam itu kalau dia sama samsiah itu dia nyambung dia. Ya, contohnya Samsun itu kan matahari ya. Jadi kalau pakai alif lam dia menjadi asyam, bukan al-syam ya. Jadi kata-kata nanti akan ya kata-kata huruf-huruf yang samsiah, nah itu dia bergabung ya alif lamnya bergabung dengan belum ada yang ketemu ya dengan huruf awal dari kata tersebut. Oke.
Ya, biar saya nggak lupa nanti ada pertanyaan. Nah, yang komariah itu tidak, ini umumnya komariah semua hurufnya ya. Masih komariah. Oke, kita sampai komar ya. Ya. Masuk yang sab'ah ya. Tadi ini khamsah, ini arba'ah, khamsah, sittah, ya, sab'ah yang ketujuh. Al-baitu qaribun ya, rumah tersebut dekat, wal masjidu ba'idun ya. Dan masjidnya jauh. Ya. Jadi ba'id ya, qarib dekat, ba'id jauh. Ya. Bisa insyaallah ya. Yang nomor 6, bulan tersebut indah. Jamil itu indah, cantik. Ya. Oke. Nah, ya, ini masuk kita yang ke samaniyah ya, ke yang 8 ya. Bisa ya? Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Ya, al-hajaru thaqilun ya, batu itu berat ya. Wal waraku, dan kertas tersebut ya, khafifun, ringan. Ya. Al-hajaru thaqilun ya, batu tersebut berat, dan kertas tersebut ya ringan, khafifun ya. Ya, di sini ada wa ya, kita sudah mulai pakai wa ya. Kalau sebelumnya ini sudah pakai wa juga nih. Wa itu huruf ya. Huruf sambung namanya, nanti kita akan masuk ke huruf. Jadi ini huruf. Ya, artinya dan. Ya. Dia bisa juga masuk ke huruf kosong nanti, tapi nanti terlalu banyak dimasukin nanti bingung. Bisa? Ya, hal hajaru sakilun ya, wal waraku khafifun ya, batu tersebut berat dan kertas tersebut ringan, jadi ini sebenarnya kalau nggak pakai tersebut ya, batu berat dan kertas ringan, nah seperti itu kalau bahasa entengnya ya. Ini latihannya udah saya lihat memang agak berat, tetapi insya Allah kita kerjakan sampai selesai, gampang jadinya semua insya Allah. Oke. Ya. Yang nomor 9, tis'ah. Ya, nomor 9 tis'ah ya. Nah, kebetulan ini Pak Nofri bikin video angka-angka, nanti saya upload. Beliau sudah kirim ke saya angka dari 1 sampai 100 untuk bahasa Arab. Ya, nanti saya share kepada grup ya, kepada Bapak Ibu semua ya. Ya, oke. Yang tis'ah, yang nomor 9 ya, al-labanu harun ya. Susu itu panas, susu panas. Susu itu panas lah ya, tapi bukan susu panas dia, beda. Itu nanti ya nanti masuknya sifah mausuf dia. Jadi ini bukan sifah mausuf ya. Ya, sifah mausuf. Susu panas itu sifah mausuf. Ya. Tapi ini bukan sifah mausuf. Nanti kata ini susu itu panas ya. Nah, ya laban ini bisa susu, bisa yogurt ya. Saya nggak tahu ya, tapi dulu saya kalau dibilang susunya orang Arab itu diasamkan sama mereka gitu. Yang saya kenal, saya pernah berteman sama orang Mesir. Ya, laban saya sangka susu, pastinya yogurt ya. Makanya saya membilangnya yogurt, tapi di sini terjemahnya susu ya. Oke. Berikutnya ya. Al-komisu nazifun. Nah, komis masih ingat komis? Baju, Ustaz. Kemeja. Baju atau itu baju, kemeja atau gamis, Ustaz? Kemeja. Kemeja. Kemeja baju ya. Kalau dalam surah Yusuf kan ada itu kan, Ustaz. Komis, waktu baju Nabi Yusuf ditarik sama Zulaikha itu kan beberapa kata gamis ada di situ kan ya? Ya, ya. Ya, baju komis itu buat orang Arab baju apa kain panjang itu ya yang saya pakai. Iya. Komis ya. Nah, tapi ya maknanya kita baju lah ya. Baju ya. Komisu baju. Nazifun itu bersih. Ya.
Jadi bersih ya. Jadi baju itu bersih. Nah, alhamdulillah kita udah sampai ya. Sekarang kita masuk ke tamrin, latihan ya. Sampai sini bisa ya. Tanya, Ustaz. Oke, silakan tanya. Iya, Ustaz. Ini kan tadi, apa nih tadi ya? Itu seperti rusak gitu, kamisun gitu ya. Maksurun. Maksurun, maaf. Itu kalau kita kan kata sifat ya. Ini kok ada tanwinnya, berarti kan berubah jadi kata benda gitu ya, Ustaz? Bukan begitu? Oke. Ya, dia masuk isim ya, ya. Tetapi jadi dari maksurun tersebut ya, jadi bentuknya itu bentuk isim ya. Maka kata sifat itu juga nanti masuknya adalah ke isim. Isim. Jadi kayak gini nih. Berarti kayak bahasa Cina itu ada kayak gitu tuh, Ustaz. Jadi disifatkan benda gitu, Ustaz. Iya, jadi kayak gini Bu ya. Jadi dari segi maknanya lagi nanti harus kita pahami ya. Oh iya. Oke. Jadi tadi saya bilang ya bahwasanya bahasa Arab itu dasarnya 3 cuman ya, isim ya, fiil sama huruf. Nanti ketika kita masuk ke sifat, bentuknya tetap bentuk isim. Nah, kayak gitu. Ya. Oh iya. Bentuknya juga teman-teman, tetapi dari segi makna dia itu adalah sifat. Adjektif di dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini Pak Nofri sudah men-share video yang telah beliau bikin ya. Silakan di-download ya. Terima kasih Pak Nof. Alhamdulillah ya. Itu bilangan bahasa Arab ya. Silakan nanti ini. Kalau Pak Nofri ini tinggalnya di Abu Dhabi Bapak Ibu semua ya. Silakan kenalan sama beliau nanti kalau mau ya. Oke. Kita masuk kepada latihan ya. Nah, latihan ini ya saya suruh nanti dikerjakan sebentar ya. Lalu baru saya tanya siapa yang akan ini, nggak langsung saya latihan ya. Jadi ini Iqra, baca, silakan nanti dibaca ya. Waktu lalu tulis ma'adopti ya dengan harakat awakhiril kalimat pada akhir kata. Ya, ini kan nggak ada akhir katanya ya. Jadi dikasih harakat nih. Jadi Bapak Ibu baca lalu ditulis kasih harakatnya. Nah, ini semua. Ini saya kasih waktu berapa ya? 5 menit saja ya, karena ini ada masih lagi nanti nih. Ya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, silakan 10 menit lah saya kasih. Ya. Ya. Nah, yang paling gampang itu nggak harus ditulis ya. Yang paling gampang itu kan sudah ada kertasnya, tinggal dikasih harakat saja. Ya. Kasih harakat saja. Nah, ya saya tunggu ya. Ini kenapa nggak bisa full dia? Oh, ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Yang wahid, ya. Ustadz, waktu itu artinya apa, Ustadz? Waktu. Itu wa itu adalah huruf wa. Iqra ini kan dia fi'il amar ya. Iya. Fi'il amar itu selalu dia itu mati dia. Ya. Maka iqra itu adalah baca. Baca, ya waktunya. Wa itu dan ya. Nah, dan, ini itu. Nah, tapi karena sudah gabung dengan wa, maka ya, waktu. Nah, ini dari kataba menulis. Oh, menulis. Nah, kitabun tulisan atau buku ya. Oh ya. Ini katanya jadi bahasa Arab tuh apa dari tiga huruf gitu ya. Jadi, ya asal katanya itu adalah 3 huruf. Nanti berubahnya itu yang masya Allah ya luar biasa ya. Perubahannya itu bisa jadi kata benda, bisa jadi isim gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari sebenarnya. Jadi baca dan tulis dan tuliskan. Kemudian ini ma'a serta dengan ya. Dengan gitu. Dengan dopti. Jadi ini dopti ini doptun ya, artinya harakah. Tapi karena ada ma'a nanti lah kita ini kan ada ma'a jadi dia.
Ini kan perintah soal ya Ustadz? Perintah soal. Iya, perintah soalnya. Ya, tulis, baca, dan tulis Ah, dengan harakat di akhir iya. kalimat. Nah, Oh jadi kita iya. kasih contoh ya. Ini Mm-mm. masjid, Masjidun. masjidun. Ya, Iya, iya, oke. Dikasih aja harakat ini. iya. Al-Masjid. Kalau pakai al nggak pakai tanwin al masjidun. Amin. Ya, that's good. Nah, ini asik-asik nih latihannya. Ya, siapa yang sudah selesai? Saya start. Siapa tuh? Saya juga, Ustaz. Gustrini. Udah beres. Bu Gustri, Alhamdulillah. silakan. Yang pertama masjidun. Good. Kemudian al masjidu. Good. Al ma'u Good. ma'un. Good. Al baitu Hmm. babun. Good. Qalamun al qalamu. Oke. Al kalbu Good. kalbun. Kalibu. Komisun Komisun, ya. waladun. Good. Al hajaru Terus al waladu. Good. Himarun al himaru. Good. Al-Hisanu. Ya. Al-Hisanu. Al hisanu ya hal hisanu hisanun. Tonon, good. Ya, alhamdulillah ya. Oke, yang lain silakan kalau ada ini tadi sudah dibacakan oleh Bu Gustrini ya. Ya. Makasih Bu. Kita masuk yang ini gampang ya insya Allah ya. Udah beres belum? Ya, kalau ada yang belum, yang nggak paham, silahkan ini ya, silahkan ditanya ya, kan ditanya. Kalau sudah bisa mulai, kita silakan kasih tahu saya ya. Kita mulai ke latihan berikutnya. Bisa? Kita bisa mulai? Bisa ya insya Allah ya. Ini paham artinya insya Allah ya. Ya, kalau nggak ada silakan ditanya sekarang. Ya, kita masuk yang
latihan yang kedua. Nah, ini lebih asik lagi nih. Ya. Nah, sama ikra waktu ya, ikra waktu. Nah, tadi kan suruh kasih baris. Nah, dengan latihan pertama tadi itu dengan asumsi bahwasanya Bapak Ibu sekarang bisa memberikan barisnya gitu ya. Nah, siapa yang mau ya, yang mau untuk yang kedua ini ya. Ya, yang lebih asik nih nanti yang ketiga. Ya, nah saya suruh lah misalnya. Siapa yang mau? Kalau nggak ada yang mau saya suruh. Saya coba Pak Ustadz. Nah, Bu Riri silakan Bu Riri. Kira-kira 4 saja dengan artinya sekalian. Baru bisa 2 Ustadz. Oke, 2. Silakan 2. Al-maktabun maksurun. Ulang lagi. Al-maktabun maksurun. Maktabu ya, bukan maktabun ya. Oh, maktabu maksurun. Oke, good. Al-madarisun jadidun. Al-mudarisu jadidun. Ya, oke. Ya, al-maktabu maksurun itu meja rusak ya. Ya. Al-mudarisu jadidun ya, murid guru baru. Ya, guru itu baru. Nah, itu baru ya. Oke, yang 3 ya, yang salah sama sabah. Siapa yang mau? Saya Ustaz. Oke, silakan Bu. Al-qamisu wasihun. Good. Al-banu baridun. Al-labanu baridun. baridun, good ya. Artinya enggak tahu Ustaz. Artinya memang sangat. Al-qamis ya, qamis, baju ya, bajunya wasihun. Apa tadi wasihun? Bu? Kotor ya. Kalau yang bersih apa? Masih ingat? Nazifun. Nazifun ya. Iya, nazifun. Nazifun. Oke, ya. Jadi wasifun itu kotor, nazifun itu bersih ya. Biasakan itu, nanti kalau nampak yang kotor bilang wasihun. Iya. Ya, kalau baju suaminya itu kotor kan langsung bilang kok misu wasihun. Ribut, suaminya bingung. Al-labanu baridun ya. Ini susu ya. Barid ini apa? Dingin ya. Dingin. Ya. Kalau panas apa? Harun. Harun, good. Harun. Baik, ya, Harun ya. Harun. Berikutnya. Ya, al-masjidu Miftahun. Siapa yang mau? Ya, Bu Silvi udah ya, gantian lain ya. Saya Ustadz. Silakan Bu Nancy. Al-masjidu miftahun. Maftuhun. Maftuhun. Oke. Al-hajaru kabirun. Oke. Ya, good ya. Artinya apa? Masjid itu terbuka. Oke. Batu itu besar. Oke. Kalau miftah artinya apa? Kunci. Kunci ya. Kalau miftah dia nggak pakai waw ya. Oh, iya. Iya, kalau miftah dia nggak pakai waw. Ya. Kalau pakai waw maka dia maftuhun ya. Maftuhun. Nah, nanti lah ya. Nanti kalau kita udah sampai kepada perubahan, kita akan paham bahwasanya bahasa Arab itu polanya seperti itu tuh. Ya. Kira 70% 80% berpola dia. Nah, maka kita akan paham ya, kenapa kita membacanya maftuhun, ya. Kenapa nanti kita membacanya miftahun walaupun nanti hurufnya itu sama ya. Oke. Berikutnya siapa yang mau ya? Nomor 7 sabah ya. Nomor sabah. Ya, ini sudah ada tadi ya. Ya. Ada. Dika.
Barisu. Bu Santri, siapa yang mau? Ya, Bu Santri coba sampai ya. dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Ya. Al-muhandisu jalisun Oke. wal madarisu waqifun. Bakifun, good. Baik. Al-qamaru ba'idun al-mindilu nazifun. Nazifun, oke. Ya. Artinya? Muhandijalisun. Yang 7, yogurt itu dingin dan air itu panas. Ya. Nanti kalau di rumah ada air dingin, air panas, Bapak Ibu sudah tahu kan? Al-ma'u harun, air panas kan. Iya. Oke, berikutnya. Ini nggak Kalau tahu. muhandis, ya penerjemah atau apa? Ustaz? Al-muhandis itu insinyur. Oh, insinyur. Insinyur Itu duduk guru, ya, dan guru tersebut. dan guru tersebut berdiri. Ya. Oke. Ini Nomor 9, al-qamar, bulan itu dekat. ya baik ya. Jauh. Kalau dekat apa? Qaribun. Qaribun. Oke. Sapu tangan itu bersih. Bersih. Kalau kotor? Wasihun. Oke. Nah, jadi bahasa Arab itu Bapak Ibu semua latihan memang sebenarnya ya. Latihannya. Nah, ini ya perintahnya ya. Imla al-faraqa ya fima yali biwa'adil kalimati munasibah. Nah, ini perintahnya ya, isi. Nah, ini kita isi kalimat ini, isi yang kosong. Jadi kan ada yang kosong nih ya. Isi yang kosong, isi dua ini dengan menempatkan ya biwadiil kalimah, kata munasibah yang sesuai minal kalimatil taliyah ya, dari kalimat selanjutnya. Nah, jadi ini diisi dengan kata-kata di sini nih maksudnya. Jadi hal hajaru itu pasangan katanya yang mana? Al-Qamaru. Hajar. Gitu. Jauh, keras. Hajaru itu apa? Katanya keras. Itu Hajar. apa? Al-Qamaru. Keras. Al-babu maftuhun. Nah, sekarang dikerjakan dulu. Saya kasih 5 menit saja. Ya, al-hajaru itu apa? Al-babu itu apa? Itu maksudnya. Ya. Nah, ini kan katanya yang dikasih tahu sama mereka ya. Oke. Ini saya minta nih Pak Anggun lah ya. Pak Anggun bisa Pak Anggun? Masih cari-cari Pak. Oke. Ya, karena yang berikutnya, ini saya kasih lihat aja ya. Ini sama juga perintahnya, tapi tidak ada kalimat yang berikutnya, kalimat yang selanjutnya. Sama ya. Isi ya. Ya, isi imlaul faraqa fima yali biwadi'il kalimati munasibah ya. Isi ruang kosong itu dengan kalimat yang sesuai, dengan kata yang sesuai. Nah, ini katanya ini harus cocok ini. Boleh apa saja gitu ya. Boleh apa saja, tapi yang cocok ya diminta. Nah, ini kan dikasih tahu nih. Ya, bedanya ya. Latihannya. Oke. Nomor 1, Ustaz. Katakan Pak Anggun. Al-hajaru sakilun. Ya. Artinya apa? Nah, itu jadi masalah. Batu itu berat. Batu itu berat. Nah, Ya, batu itu berat. Yang kedua. Al-babu maftuhun. Ya, Pak Anggun dulu, Bu. Iya, maaf, Ustaz. Ini lupa di-mute. pas al-babu
maftuhun. Al-babu maftuhun. Artinya Pak? Itu artinya al-babu. Al-babu itu pintu. Nah, pintu terbuka. Pintu terbuka. Ya. Nah, al-qamaru Al-qamaru, bulan itu jamilun. Bulan itu indah. ya, good. Ya. Ya, nah 3 lagi nih. Al-waraku. Oh, Mas Ambo. Ayo, oke, kita cari yang lain. Bagi-bagi Ustaz. Pak Nopri ya. Pak Nopri Ya, mau al-waroku kofifun, kertas itu ringan. atas ringan. Al-mundilun wasikun. Al-mundilu, Pak. Saya al-mundilu wasikun, sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun, laban itu panas. Susu itu panas. Oke, syukron Pak Nopri ya. Alhamdulillah. Makasih Pak Anggun. Ya, syukron Pak Anggun, syukron Pak Nopri ya. Nah, yang berikutnya. Nah, sekarang ini ya kita kasih waktu 10 menit ya. Lalu kita kalimat sudah jadi dah sebentar. Ya, karena 1 jam janji kita ya. Sangat mau juga kita sudah mau maghrib ya. Nah, 5 menit lah saya kasih nih ya. Tolong diisi nih ya. Atau ini PR lah ya, tapi kalau PR nggak dikerjakan sama bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Kerjakan, Kerjain, Pak Dikerjakan Ustaz. insya Allah, Ustaz. Kerjain Ustaz, dikerjain Ini insya bisa Allah. nih, Ustaz. Jadi pekan depan langsung kuis. Oke. Tidak. Langsung kuis ya, langsung kuis. Jadi 2 PR ya. Nah, tolong diisi nih dulu ya. Ini diisi. Nadir. Ya, ini diisi. Ya, saya kasih 5 menit ya. Oke, siapa yang sudah? Ya. Waktu kita tinggal 7 menit lagi. Dika, siap-siap Dika nih. Tanya Dika nih. Bisa Dika? Tunggu. Nah, silakan Dika. Tunggu. Itu terserah aja kan Ustadz isinya. Ya, terserah. Pokoknya nakirah ya, maksudnya cocok dengan yang kata belakangnya ini kan? Ya, cocok maknanya ya. Iya, cocok Terserah, maknanya bukan ya. cocok, bukan terserah nggak cocok ya. Iya, bukan terserah, maksudnya pokoknya cocok dengan maknanya. Ya. Berapa buah, Pak? Berapa Dika bisa? Nanti yang lainnya kan juga tantangan buat yang lain nih. 3 lah buat Dika ya. 4. Oke. Yang pertama, nazifun. Nah, Dika apa? Bersih. Oke, tadi apa banyak contohnya nazifun ini? Al-baitun nazifun. Al-baitun nazifun. Rumah itu bersih. Nah, rumah itu bersih.
tapi ya, oke nggak masalah. Oke, terus. Urutan, Pak? Ya boleh yang nomor 2, isnan ya. Dika yang mana? Yang bawah ini? Ini kan yang dari 1, 2, 3. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya rusak. Rusak. Maksudnya. Kita nggak nyata dia, nggak beli di print ya. Belum melengkapi nikah lagi. Oh, ya dah. Sorry, Pak. Oh, sorry. Oke, apa? Coba meja, pulpen. Sukarun, bukan. Kolamun maksurun, pena itu rusak. Al-qolamu ya. Al-qolamun maksurun. Al-qolamu maksurun ya. Oke. Yang ketiga. Baridun dingin. Baridun dingin. Alahmun baridun. Labanu. Alabahnun baridun. Al-labanu, nggak pakai tanwin ya. Nah ini yang Alabanu baridun. Atau al-ma baridun. Oke. Yang nomor 4 sampai nomor 6 ya. 4 sampai 6 boleh saya Ustaz? Silakan Bu. Yang nomor 4 al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Kemudian ba'idun jauh, an-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Kemudian ini berdiri ya, wakifun berdiri, itu al-mudarisu wakifun. Baik Bu. Guru itu berdiri. Baik. Syukran Bu. Mantap. Alhamdulillah. Yang lain ya. Nomor sab'ah sampai asyrah sampai 10. Siapa yang mau? Boleh coba. Silakan Pak Novi. Ya, al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Baik. Al-qolamu qodimun, pulpen itu rusak. Kodim bukan rusak. Kodim itu lawannya jadid. Oh, pulpen itu pulpen lama ya. Lama, sorry. Pulpen itu lama. Pulpen lama. Al-qolamu qodimun, pulpen itu lama. Al-kitabun jadidun, buku itu baru. Oke, baik ya. Nah, Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya, kita hampir pada kita tutup saja dengan kalimatul jadidah ini ya, kalimat-kalimat ya atau kata-kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata itu adalah kalimat. Kalau kita kan kalimat itulah susunan kata-kata. Nah, jadi biar nggak salah paham. Ya, jadi kalimatul jadidah kata-kata baru ya. Ya, ini al-qamar bulan, ada jadid baru, ada qadim lama, ada wasihun kotor ya. Nadhifun itu bersih, harun itu panas, baridun itu dingin ya. Sogirun itu kecil, kabirun itu besar ya. Maftuhun itu terbuka, maksurun itu rusak, takilun itu berat, khafifun itu ringan, jamilun itu indah ya. Wakifun berdiri, jalisun duduk ya. Bisa ya, insyaallah ya. Ya. Nah, nanti kalau susah juga ini nanti saya kasih terjemahannya, saya posting ke Bapak-bapak atau Ibu, atau Pak Nofri nanti bisa ngasih terjemahannya ini kali. Pak Nofri suka itu. Ya.
Nah, alhamdulillah itu ada bilangan bahasa Arab nih, silakan di-download ya. Sudah dikasih sama Pak Novi. Apa sudah di-download Bapak Ibu ya? Soalnya kalau kita matikan Zoom ini nanti dia nggak bisa lagi di-download. Ya. Baik, sampai sana saja. Kita ya silakan nanti tanya. Minggu depan juga boleh bertanya. Kalau saya terlalu cepat juga kasih tahu. Tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Pak Novi videonya nanti akan saya upload ya.